Iya. Pak Agung sehari-hari kesibukannya apa, Pak? Jadi saya sehari-hari ini, saya sekarang bekerja di salah satu sekuritas sih, Pak William. Jadi Oh, kesehariannya banyak bersinggungan dengan investor retail gitu. oh, Jadi ya untuk bantu provide rekomendasi saham, edukasi, dan mm-mm. hal-hal lain terkait pasar modal kan Pak ya. Gitu. Oh, Soalnya di sekuritas kita juga sekarang selain saham kita tawarkan untuk reksadana juga Pak. oh, iya, Tuh. betul, betul, betul. Oh, reksadana sekarang yang lagi rame yang apa, Pak? Sekarang yang rame ini sih Pak ya, trennya suku bunga lagi naik ini pasar uang ya. Pasar uang sama fixed income itu yang terkenal ya Super Stable Fund sama iHat Syariah punyanya Insight Insight Money Management ya. Oh, iya, 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 Karena betul. return mereka cukup bagus. Year to Mm-mm. date-nya iHat itu udah mendekati 6%. Wah, ya tinggi banget, Pak, kalau sudah segitu. Iya, Ya, 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 ya. Hari ini apa? Kita juga mau bahas nih kalau seputar saham, apakah akan cemerlang setelah Indonesia berhasil menjalankan G20, terus juga iya Pak. pertumbuhan ekonomi Indonesia kita yang baik ini apakah berdampak juga ke kinerja pasar saham Indonesia khususnya ya. Nah, Iya. ini sudah jam 8 nih Pak, kita mulai aja ya fiturnya ya. Oke, ya Pak William. Siap. Monggo Pak. Oke. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah join, teman-teman dari Sobat Bitrate, juga teman-teman dari Jago Saham Indonesia. Perkenalkan kami malam ini akan berbincang-bincang dan juga sharing mengenai update dari pasar saham kita setelah ada G20 di Bali kemarin ya, di mana Indonesia menjadi tuan rumah, apakah akan membawa sentimen yang positif dan juga akan mendorong kinerja market untuk beberapa bulan ke depan. Nah, sebelumnya mungkin ada baiknya juga untuk kita berkenalan dulu dengan tamu undangan kita hari ini, yaitu Bapak Agung Nugroho CSA dari Jago Saham Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, profil singkat dari Pak Agung seperti apa, kesibukan bagaimana, dan juga mungkin sedikit pengalaman Pak Agung di pasar saham Indonesia. Silakan Pak. Selamat malam teman-teman semuanya dari Bitrate dan juga Jago Saham. Jadi perkenalkan nama saya Agung Nugroho. Kebetulan saya ya founder dan bersama partner saya founder dari Jago Saham Indonesia. Saya sendiri kesibukannya itu saat ini bekerja sebagai investment spesialis di salah satu sekuritas di Indonesia. Nah, jadi kesehariannya itu sering bersinggungan dengan investor retail, teman-teman. Nah, kalau melihat pasar modal kita itu memang secara trennya ini dan melihat ekonomi kita Indonesia ini memang sangat solid ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi memang pasar modal kita ini sangat menjanjikan teman-teman. Bahkan dari data SID pun kita bisa lihat itu persentase pemilik rekening investor di pasar modal itu hanya sebesar 1,5% teman-teman. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara lain di ASEAN seperti Thailand tuh ada di angka 2% lebih. Jadi kita bisa melihat pasar di Indonesia ini masih cukup dalam ceruknya itu untuk investasi teman-teman. Mungkin demikian Pak William. Oke, ya, terima kasih Pak Agung. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Agung juga ya, kalau ternyata uh, pelaku pasar di pasar Indonesia ini masih 1,5%, masih banyak peluang yang bisa dapat ya di masa yang akan datang untuk di pasar saham Indonesia, karena masih banyak orang yang masih belum benar-benar menjadi pelaku pasar yang aktif di market. Walaupun seperti itu, terlihat selama tahun 2022 ini performa IHSG di pasar saham Indonesia juga masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Nah, kalau teman-teman juga perhatikan, selama beberapa minggu kebelakang ini juga pasar saham kita juga masih relatif sideways ya, dan masih cukup stabil pergerakan IHSG-nya. Nah,
ini apakah sebuah hal yang baik menurut Pak Agung, ataukah ini juga sebuah tanda-tanda atau warning untuk kita supaya kita lebih berhati ini? Karena kalau banyak orang kan juga, wah ini kalau lagi sideways gini, buat yang optimis, ya harusnya sebentar lagi akan breakout resistance dan akan naik nih, khususnya sebentar lagi Desember. Namun mengingat juga resesi tahun 2023 yang terus banyak di-post di sosial media ini, apakah nantinya malah setelah sideways panjang, pasar saham kita akan lanjut turun nih Pak. Nah kalau menurut Pak Agung, overview mengenai pasar saham kita ini sekarang situasinya sebetulnya gimana sih Pak setelah G20 dan juga info yang cukup banyak mengenai resesi 2023 nanti Pak? Ya Pak William, jadi kalau kita di Jago Saham sih overview-nya itu, ya kalau kita melihat market sekarang ya tentu kita coba update sedikit kondisi makronya juga ya. Jadi kita lihat di tahun 2022 ini kan dunia dihadapkan 3 tantangan utama ya, selain COVID. Pertama, perang Rusia dan Ukraina. Kemudian kedua, konsekuensi dari perang tersebut kan adalah krisis energi dan pangan ya, sehingga mengakibatkan inflasi yang tinggi ya teman-teman. Dan konsekuensinya bank sentral di seluruh dunia itu harus mengambil tindakan moneter, yaitu menaikkan suku bunga. Nah, simpelnya sih by teori kan suku bunga yang tinggi itu bukan environment atau lingkungan yang oke untuk pasar modal ya teman-teman. Karena artinya ketika suku bunga meningkat tuh bank sentral ada tujuan untuk mengurangi likuiditas perputaran uang di real sektor. Contoh kita bisa melihat bahwa belakangan startup teknologi yang tadinya jor-joran dengan skema model bisnisnya yang bakar uang itu, belakangan juga dituntut dengan efisiensi kan, karena mereka kesulitan untuk mencari investor baru dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di global itu yang namanya resesi itu sudah memang benar-benar terjadi. Di Amerika inflasi itu sangat tinggi, dan di Eropa juga. Mereka tergantung dengan energi dari Rusia. Contoh di Jerman, 60% energinya disediakan oleh Rusia ya teman-teman. Bahkan ada yang mereka cerita katanya satu hari aja makan ya terpaksa hanya 1-2 kali. Jadi kondisinya itu udah sampai di sana kan. Tapi ya makanya banyak yang mengatakan melihat tahun 2022 ini, mereka mengatakan Indonesia ini seperti lucky country teman-teman. Kenapa? Karena efek dari perang Ukraina itu harga komoditas ini kan melambung tinggi ya. Betul. Contoh harga batu bara segala macam. Karena Eropa termasuk harus mengaktifasi lagi PLTU mereka ya. Nah, kita sebagai eksportir komoditas ya mendapatkan windfall itu kan. Makanya Kementerian Keuangan juga surplus budget kan, karena ya surplus karena ini kan ekspor komoditas kita ya, energi kita terutama si coal itu. Nah, jadi kalau situasi di luar negerinya seperti itu, nah kalau di Indonesia sendiri kita ya kabar baiknya itu, kalau saya sesuai catatan saya yang terbaru dari tim kami ini, ya kita bisa melihat bahwa positifnya trade balance Indonesia itu dalam 1 tahun terakhir ini surplus. Kemudian juga depresiasi mata uang rupiah itu dibandingkan dengan terhadap dolar ya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya itu kan pelemahannya itu paling relatif tidak setinggi dengan negara lain ya teman-teman. Kalau saya tidak salah itu depresiasi rupiah itu sebesar 6% sekian terhadap US dollar. Ya. Kemudian juga cadangan devisa juga masih tetap tinggi, dan kepemilikan asing terhadap SBN pemerintah itu juga kecil. Artinya apa? Jadi kalau misalnya ada external shock lagi, terutama misalnya the Fed yang masih agresif itu, mungkin jika investor asing di Indonesia ini melakukan redemption atau penjualan terhadap SBN itu mungkin tidak akan berdampak signifikan lagi terhadap industri keuangan di Indonesia ya teman-teman. Namun ya melihat situasi yang saat ini, kita tetap, bahkan ya kita bisa melihat ekonom aja pun bingung kan ya teman-teman, karena resesi di Amerika tuh dikatakan sudah technical recession karena 2 kali kuartal itu kan negatif terus. Ya, tapi data terbaru mereka menunjukkan hal yang positif kan. Jadi kan ini sesuatu yang aneh. Sementara inflasinya juga masih di kisaran 7-8%. Itu masih jauh dari targetnya si The Fed ya. Amerika di 2% ya, Pak William ya, kalau kita baca di berita. Jadi
ke depan tuh kita masih melihat bahwa tantangan ekonomi ini masih penuh ketidakpastian, teman-teman. Dan di China juga, ya selain mereka ada potensi resiko di propertinya, sektor propertinya, juga PMI, data Purchasing Manufacturing Index-nya ini juga mulai ada perlambatan. Nah, kita kan bisa melihat bahwa kedua Amerika dan China ini kan gerbong lokomotif dari perekonomian global, dan kita pasti terikat dengan ekspor impor dengan negara-negara tersebut ya, teman-teman. Sehingga kita tidak bisa menghindari sih bahwa ya baru-baru ini kita baca berita juga Gubernur BI juga mengatakan ada kemungkinan reflasi kan, yang mana berarti itu resesi yang dikombinasikan dengan kondisi inflasi yang tinggi kan. Nah, di Indonesia sendiri inflasi tinggi juga belakangan ini juga konsekuensi dari kenaikan harga BBM kan, karena oil price sendiri juga memang sekarang masih ada berada di level 80 dolar ke atas, teman-teman. Dan juga tahun depan ada ketidakpastian, kita mulai masuk ke tahun politik. Jadi Dia ada faktor yang negara lain mungkin tidak punya juga. benar Pak William, jadi kan politiknya juga menjadi perhatian investor kan, karena nanti ada perubahan presiden dan arah kebijakan mungkin akan berubah kan. Seperti sekarang mungkin Jokowi programnya ingin IKN, nanti mungkin udah presiden yang baru malah bukannya mau pindah ke Kalimantan, mau pindah ke Sentul, kan kita nggak bisa tahu ya. Jadi contohnya kan seperti itu kan, kita bisa melihat kondisi politik di Indonesia kita ini kan sering berubah-berubah juga kan Pak. Betul, betul. Tapi memang kalau data dari lembaga-lembaga ekonomi di dunia, contohnya seperti IMF, Bloomberg, dan OECD itu juga mereka memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu ya masih positif untuk tahun depan. Jadi kita bisa menyimpulkan sih untuk ekonomi kita ini mungkin tidak masuk ke dalam resesi ya, tapi ya kalau kita bicara siklus ekonomi keseluruhan ya memang kita akan harus melewati fase perlambatan yang mana itu hanya sebagai kontraksi aja sih, seperti itu. Jadi tidak benar-benar sampai negatif pertumbuhan ekonominya, jadi hanya kontraksi. Tapi kalau kita mau berbicara spesifik sih, kita sebagai investor ya kita ya harus lebih cermat lagi ya dalam kondisi sekarang ini, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa industri yang memang terdampak sekali ya dengan resesi. Contoh industri tekstil ya, karena kan demand dari Eropa juga turun seperti itu Pak ya. Tapi yang industri yang saat ini sedang leading ya jelas, contoh salah satunya energi, seperti itu Pak William. Oke, ya Pak. Nah, kalau tadi sempat dimention kenaikan suku bunga ini merupakan salah satu yang menggerakkan pasar kita ya, entah itu menjadi sebuah penopang atau malah menjadi pemberat di pasar saham kita. Mungkin sebelum kita masuk spesifik ke pasar saham kita ya, tadi juga ada hal yang bagus yang tadi kita sempat diskusikan, yaitu meskipun 2023 itu banyak yang bilang akan resesi, tapi resesinya tuh sebetulnya adalah resesi secara global. Nah, sedangkan untuk Indonesia sendiri pun mungkin kita tidak perlu khawatir sampai akan terjadi kesulitan ekonomi seperti di Eropa gitu ya. Sampai makan pun harus berhemat sampai cuma sehari sekali atau 2 kali. Mungkin kita tidak sampai separah itu, tapi teman-teman juga perlu tetap bijak karena dampak resesi masih akan terasa di Indonesia meskipun tidak se ekstrim di luar negeri, khususnya di Eropa atau mungkin juga negara-negara lain yang terdampak oleh perang Rusia-Ukraina. Nah, kalau kita bicara lebih spesifik di pasar sahamnya, seperti yang tadi juga disampaikan Pak Agung, kan juga di pasar saham kita otomatis ada perubahan yang juga tidak seperti biasanya. Jadi pergerakan marketnya, kemudian tadi juga disebutkan kalau sektor-sektor itu tentu saja akan mengalami dampak negatif dan positif dari situasi yang ada sekarang yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk pasar saham kita yang perlu dicermati dari perilaku pasar yang mungkin terjadi mungkin Pak, itu seperti apa? Dan yang kedua, sektor-sektor saham yang menarik dari Pak Agung, mungkin juga sektor apa yang perlu diperhatikan dan juga sektor apa yang perlu dihindari terlebih dahulu di masa-masa krisis ekonomi atau resesi tahun 2023 nanti Pak.